Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Untuk yang biasa pimpin doa, dipersilakan. Oke, baik anak-anak, sebelum Bapak lanjut, Bapak akan absen dulu ya. Coba kalian lihat sekeliling kalian. Ada berapa yang dah hadir hari ini? 1. Siapa namanya? Medina. Oke. Meningkatkan rasa nasionalisme kita sebelum mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu. Untuk peserta, harap semuanya berdiri. Ibu kita Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-cita dari Indonesia. Oke anak-anak, silakan duduk kembali. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan tahap siklus hidup pada hewan. Selanjutnya, peserta didik dapat membandingkan siklus hidup antar hewan. Sekarang Bapak akan bertanya, di sini ada yang tahu apa saja tahap siklus hidup pada hewan? Iya. Kalau belum tahu, nanti kita akan cari tahu sama-sama nanti pas pembelajaran. Oke, baik anak-anak. Jadi, hewan memiliki keanekaragaman yang tinggi. Ini yang membuat siklus hidup pada hewan lebih kompleks dan bervariasi dibanding dengan manusia. Kembang biak dengan cara bertelur, melahirkan. Peserta didik difokuskan pada 2 jenis perkembangan saja. Namun ada sedikit contoh penjelasan mengenai bertelur melahirkan. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan memutarkan video tentang perkembangan hewan. Baik anak-anak, mari kita nonton apa yang akan Bapak tampilkan tentang siklus pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Ternyata, semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, memiliki siklus hidup. Misalnya, awalnya cuma telur kecil bergaung, lalu menetas jadi bulan. Setelah itu, ulat kemudian menjadi sepotong. Pertama, pengertian siklus hidup. Siklus hidup adalah tahapan yang dilalui makhluk hidup, mulai dari lahir, tumbuh, berkembang biak, hingga akhirnya mati. Walaupun setiap makhluk hidup berbeda-beda, semuanya melalui proses yang sama, yaitu ada awal kehidupan, masa pertumbuhan, berkembang biak, dan akhirnya. Baik anak-anak, itu tadi pemaparan video yang Bapak tampilkan akan menjelaskan tentang 3 siklus hidup pada hewan. Coba lihat di layar, coba baca. Siklus hidup pada ayam. Siklus hidup ayam. Oke, baik. Jadi, siklus hidup pada ayam itu, dia dimulai dari telur, ayam betina, lalu mengeram, dan menghasilkan anak ayam. Yang selanjutnya yaitu siklus hidup pada ikan mas. Sekali bertelur, ikan mas bisa mengeluarkan telur dengan jumlah ratusan. Selanjutnya, setelah 2-3 hari, menetaslah bayi-bayi ikan yang sangat kecil. Jadi setelah menetas, indukannya itu langsung pergi, tidak kayak ayam. Anaknya dia jaga dulu sampai agak besar. Selanjutnya ada bisa baca? Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang melahirkan itu disebut hewan mamalia. Mirip seperti manusia, anak sapi berada dalam perut induknya selama 9 bulan. Jadi, sapi itu sebelum melahirkan, dia mengandung dulu
9 bulan. Anak sapi mendapatkan makanan dengan menyusu pada induknya selama beberapa bulan. Oke, semua sudah paham? Kalau sapi dia berkembang biak dengan cara ayam, ikan, bertelur. Oke anak-anak, untuk selanjutnya kita akan ke tugas. Bapak akan bertanya, di sini ada yang bawa pensil warna dengan buku gambarnya? Yang bawa semua dikasih keluar. Baik anak-anak, sebelum kita mengerjakan tugas, sebaiknya kita melakukan ice breaking dulu untuk melegakan tangan kita. Jadi ice breaking ini yaitu tentang pemanasan interaktif yang mendalam. Semuanya berdiri. Semua, ayo gerak sama badannya. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengerjaan tugas. Coba perhatikan gambar. Jadi tugasnya itu menggambar tentang siklus makhluk hidup. Salah satunya yaitu contohnya ayam. Ini contoh yang akan Bapak suruh untuk kalian gambar nanti. Jadi siklus hidup pada ayam itu mulai dari telur, menetas. Oke anak-anak, silakan dikerjakan. Gambar. Bisa. Nanti dikasih warna nih. Sudah semuanya? Kalau sudah, tugasnya dikumpul. Oke anak-anak, karena tugas yang kalian bikin cukup bagus, mari kita beri aplaus untuk kalian sendiri. Jadi dari 3 siklus makhluk hidup yang Bapak jelaskan tadi, ada yang memiliki persamaan, ada, yaitu apa contohnya? Ayam dan ikan. Persamaannya apa? Sama-sama bertelur. Ikan dengan sapi sama? Tidak. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu setiap makhluk hidup memiliki siklus hidup yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Contohnya yaitu seperti tadi, ikan dengan sapi berbeda karena ikan bertelur. Kalau sapi melahirkan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis. Jadi yang metamorfosis itu tadi Bapak tidak sempat jelaskan. Contohnya yaitu seperti kupu-kupu yang mulai dari ulat terus kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Berakhir sudah materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Untuk yang biasa pimpin doa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.